sekarang iya mungkin dapat kita jual tanah jadi perumahan, mungkin kita merasakan keuntungannya Mbak ya. Tapi nanti kalau anak cucu kita nanti kalau mau nanam padi mau di mana kalau nggak ada sawahnya. Pemahaman juga nih tentang sawah yang dilindungi gitu ya oleh LP2B. Gimana juga Bu untuk LP2B ini bisa memberikan kepastian bagi petani dalam mengelola lahannya gitu Bu? Irama Livestock. Irama Livestock. Baik, kembali di 88,5 Irama FM Purworejo. Vivi Safira balik lagi menjadi teman baik Anda setiap hari Rabu dari jam 10:30 sampai selesai. Kita tentunya bersama di sini di Irama Live Talk bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Nah, tema apa yang bakal kita bahas? Silahkan Anda bisa ikutan hubung tentunya lewat telepon juga di 02753214446 atau SMS WhatsApp di 081392696815. Disiarkan melalui Irama FM Purworejo dan nanti juga akan disiarkan juga melalui YouTube-nya Irama FM. Baik, sekarang ini di studio Irama FM juga sudah hadir narasumbernya. Beliau adalah Ibu Umul Hasunah SPMAP. Iya, selamat siang Ibu Umul. Selamat siang Mbak Vivi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Enggak pernah ketemu ya Mbak ya. Berapa abad ya? Berapa purnama kayaknya. Purnama. Ngeri nih kalau kayak gini. Baik, ada satu topik yang bakal kita bahas selama 30 menit ya Ibu Umul ya. Tapi sebelumnya monggo silahkan Anda sapa dulu pendengar Irama FM atau lewat YouTube. Silakan Ibu. Selamat siang pendengar Irama FM dimanapun berada dan tentunya para kadang tani. Hari ini kita akan membahas seperti tema-tema pertanian yang menarik, yang mungkin yang masih apa ya Mbak ya, viral sih Mbak kayaknya Mbak. Viral. Jadi viralnya kenapa? Karena kemarin baru ada itu Mbak, Mbak Vivi pernah dengar itu yang kemarin dibongkar-bongkar Mbak di daerah Purwodadi. Nah, kita akan membahas tentang nyerempet-nyerempet seperti Betul. itu. Karena ini juga bisa jadi sebuah edukasi pastinya buat warga masyarakat khususnya dan pastinya yang sekarang gabung bersama kita ya. Baik, terima kasih Bu Umul ya. Dan pendengar, sekali lagi kita akan bersama Ibu Umul Hasunah SPMAP, yaitu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Temanya adalah itu tadi di spill ya sama Ibu Umul kenapa sedikit ada aja dibongkar-bongkar itu. Ini Mas Adi juga tahu nih, mengikuti perkembangannya, infonya juga kami ikuti. Temanya adalah kenapa sawah harus dilindungi. Nah, itu dia. Kenapa sawah harus dilindungi dan kenalan yuk sama LP2B. Ini apa ya? Kenapa ya bisa kayak gitu dan LP2B itu seperti apa? Monggo Ibu, mungkin bisa dijelaskan kenapa sawah harus dilindungi dan apa yang melatar belakangi tema ini. Silakan Ibu. Jadi itu singkatan ya Mbak ya, LP2B itu lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah itu sudah jelas ya Mbak ya, lahan pertanian. Memang kalau kita bicara tentang pertanian kan karena memang Indonesia adalah negara agraris ya Mbak ya, yang tentu saja ya namanya agraris kan berarti pertaniannya yang paling menonjol harusnya ya Mbak ya. Jadi kita punya sawah yang luas dan kita juga penghasil beras. Nah, karena itu mengapa tema ini kita ambil karena memang sebagian besar itu memang menggantungkan hidupnya itu memang dari tanah ya Mbak ya. Mayoritas penduduk kita juga mata pencarinya adalah seorang petani. Jadi mereka sudah tentu namanya kalau kantornya petani ya sawah ya Mbak ya. Kalau mungkin kalau pegawai-pegawai kantornya di bangunan, tapi kalau di petani itu kantornya ya di sawah. Jadi misalnya lahan sawah yang selama ini kita bangga-banggakan untuk penghasil beras, tapi kenapa yang seperti tadi ada kasus di Mbak ya di daerah itu kenapa dibongkar, karena memang itu adalah lahan LP2B Mbak. Jadi lahan yang termasuk lahan sawah yang harus seperti tadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi diasumsikan bahwa lahan itu ya harusnya berkelanjutan untuk pertanian, tidak boleh untuk dibangun. Kalau yang kemarin dibongkar kan untuk apa ya Mbak, itu usaha ya gitulah, usaha itu hiburan. Ya usaha hiburan ya. Jadi kan nggak boleh dibangun seperti itu namanya. Kalau lahan pertanian ya harus ditanami padi, pokoknya tanaman pangan untuk menjaga keberlanjutan pertanian di Indonesia ini. Makanya seperti yang kemarin sudah dibongkar-bongkar itu adalah salah satu apa ya kasus yang
ya menjadi temuan bahwa ya nggak boleh itu sawah ya harus tetap sawah, karena memang di situ memang ada aturannya, tidak boleh dialihfungsikan untuk menjadi lain gitu. Jadi oleh karena itu mengapa kita membahas ke ini, karena memang banyak masyarakat yang belum paham sih Mbak apa itu LP2B. Wong ya sawah, misalnya aku jual ya boleh gitu. Kalau petani kan masih seperti itu Mbak. Jadi kita di sini dari Dinas Pertanian itu ya edukasi aja sih Mbak. Kalau kami dari dinas itu cuma mengedukasi. Kalau urusan yang bongkar-bongkar itu bukan, udah beda lagi dinas itu yang lain, ya. Udah beda dinas Mbak. Kita nggak punya wewenang untuk seperti itu ya. Kalau kita dari Dinas Pertanian ya mengedukasi petani bahwa lahan ini lahan hijau, tidak boleh dialihfungsikan seperti itu. Jadi sebatas itu aja Mbak. Berarti kalau LP2B ini bisa kita bilang sangat penting sekali buat petani. Iya, betul Mbak. Iya kan? Jadi ibaratnya menjadi payungnya gitu ya. Iya, payung hukumnya gitu. Iya, ibaratnya kalau mamanya sawah nih lahan memang apa yang dibilang Ibu ya. Negara kita kan memang sebagian besar kan pertanian gitu ya, agraris gitu. Kalau sawah semuanya kita jadikan habis jadi kayak bangunan-bangunan kayak perumahan-perumahan. Nah, ini akan pasti akan berdampak dengan masa depan pangan kita ya. Iya, ini iya. ada hubungannya juga dengan LP2B itu ya Bu ya. Iya, tentunya ya Mbak ya, karena memang kalau sawah kan itu penghasil beras ya Mbak ya. Beras kan kalau kita makan di meja makan kan nasi itu kan dari beras ya Mbak. Beras itu kan dari sawah. Bayangkan kalau sawah yang biasanya penghasil beras itu jadi perumahan, jadi tempat-tempat mungkin pertokoan lah, terus kita nanti makan nasinya dari mana? Masa ya impor lagi ya Mbak ya. Kalau impor kan tentu harganya lebih mahal. Kadang kalau misalnya terjadi sesuatu, negara pengimpor juga membutuhkan beras, kan tentu saja menjadi ya Mbak, polemik lagi. Jadi kan kita juga nggak bisa bergantung dengan barang-barang impor ya Mbak ya. Kita harus apalagi kalau kita terkenal sebagai negara agraris sampai impor beras kan sepertinya ya malu ya Mbak ya, negara agraris kok sampai impor beras. Nah seperti itu. Nah oleh karena itu kenapa ini LP2B sangat berpengaruh di sawah itu, karena LP2B itu melindungi Mbak. Jadi melindungi sawah itu supaya tidak alih fungsi. Jangan sampai benar-benar lahan sawah yang biasa kita panen padinya itu berubah menjadi beton gitu. Jadi kalau kita itu sawahnya jadi beton-beton ya kita masa ya makan semen ya Mbak ya. Jadi ya, kan ya tetap, makanya harus ya kalau yang di perumahan itu kalau yang mau di pinggir rumah kan sudah ada itu Mbak alokasinya sendiri. Jadi kalau mau memang sih ya Mbak ya, kalau sawah, kalau tanah yang di pinggir jalan itu kan memang harganya ya menggiurkan harganya lebih mahal dibandingkan yang ada di mungkin di pemukiman. Karena kalau sawah-sawah di lahan di pinggir jalan itu kan bisa untuk tempat usaha, jadi mungkin untuk proyek-proyek tertentu, jadi lebih harganya lebih mahal. Memang menggiurkan sekali ya Mbak ya, apalagi kalau developer sudah melirik itu sawah mau dibikin perumahan kan harganya pasti naik. Nah itu salah satunya yang menjadi tantangan juga bagi petani ketika mungkin dia tidak punya uang ingin jual sawahnya lah itu padahal kan itu sawah masuk dalam LP2B yang nggak boleh dialihfungsikan. Nah itu yang salah satu menjadi tantangan Mbak, begitu Mbak. Tapi mamanya nih Bu, masyarakat saya salah satu bagian nih mamanya, saya mau jual sawah saya kan bebas-bebas aja ya, iya. Gitu ya, harusnya seperti tapi itu. Tapi tetap dialokasikan tetap sawah gitu aja kan, bukan dibangun dengan iming-iming yang lain pastinya kayak gitu. Boleh. Okay. Baik, LP2B ini berarti sangat penting sekali LP2B ini. Banyak juga yang bilang kalau LP2B ini disebut sebagai tabungan lahan pangan. Iya. Itu yang seperti apa sih Bu? Itu kalau di kita gampangnya itu gini Mbak Vivi punya uang, itu uang harian itu bisa untuk beli jajan ya Mbak ya, untuk keperluan sehari-hari. Tapi kalau LP2 itu kita aku alokasikan sebagai tabungan pendidikan Mbak. Misalnya tabungan pendidikan kan nggak, ya namanya tabungan kan nggak boleh diambil ya Mbak ya, nggak boleh disenggol-senggol. Ini nanti untuk biaya kuliah anak-anak, jadi kan disimpan dulu, kita menabung dari sedikit demi sedikit. Nah itu LP2B juga seperti itu Mbak. Kalau kita tidak dilindungi LP2B itu sawahnya itu pasti habis Mbak sawahnya, karena kan penduduk kita kan semakin lama bukan semakin sedikit ya Mbak ya, makin banyak. Kecuali kalau ada perang itu jangan sampai. Jangan sampai ya Mbak ya. Jadi kalau penduduk kan ya tentu asumsinya semakin lama semakin
banyak. Tapi kalau lahan yang nggak ada ya Mbak, nggak ada. Lahan berkembang kan nggak ada, adanya lahan itu semakin sempit. Anaknya banyak, nanti sudah menikah punya anak kan pingin punya rumah sendiri, terus bikin rumah, ya memang seperti itu. Kalau tidak, sawah itu tidak dilindungi, pasti sawah itu lama-lama akan habis, jadi semuanya akan jadi beton atau jadi perumahan. Jadi karena itu LP2B itu penting sekali sebagai pagar supaya jangan sampai sawah-sawah itu berubah alih fungsi jadi perumahan, supaya untuk menjaga sebagai tabungan lah. Jangan sampai nanti kan anak cucu kita kan juga butuh makan ya Mbak ya. Nanti kita punya anak, punya cucu kan makannya juga sepertinya juga masih beras ya Mbak ya. Masih beras. Jadi masa tega nanti sawah kita ya sekarang mungkin dapat kita jual tanah jadi perumahan, mungkin kita merasakan keuntungannya Mbak ya. Tapi nanti kalau anak cucu kita nanti kalau mau nanam padi mau di mana kalau nggak ada sawahnya. Jadi harus menjadi itu sebagai tabungan. Gitu, Mbak. Berarti bisa dibilang LP2B ini sebenarnya kayak jaminan gitu ya, iya, jaminan betul, masa depan buat anak cucu kita kelak. Ibaratnya yo biar Mbah Buyute maam ini ya. iya. Tetap itu gitu ya, ibaratnya kayak gitu ya. Terus Bu Mul, definisi dari LP2B itu misalnya kayak apa? Terus bedanya lahan pertanian biasa dengan lahan pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B yang seperti apa juga ya Bu? Ya, tadi LP2B kan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, itu ada dilindungi dengan apa ya? Jadi Mbak, semua lahan itu ditanami dengan tanaman pangan Mbak, misalnya padi, jagung atau yang lainnya, yang jelas ditanami tanaman Mbak, bukan semen atau beton-beton. Iya. Jadi itu juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009. Nah, bedanya dengan tanah biasa memang ya, kalau tanah sawah biasa sama tanah LP2B itu memang nggak ada bedanya Mbak. Jadi kalau secara kasat mata ya seperti itu, sama-sama sawah. Tapi kalau dari status hukum Mbak, kalau sawah biasa itu dia bisa dialihfungsikan. Jadi misalnya tanah itu mau dijual atau mau dibangun bangun tertentu masih bisa dialihfungsikan. Tapi kalau LP2B itu sudah paten Mbak, itu sudah nggak bisa diolah alik lah, pokoknya itu sudah lahan hijau, tidak boleh dialihfungsikan. Secara hukumnya ada, jadi dalam peta itu sudah ada hukumnya, tidak boleh ini adalah lahan yang termasuk lahan LP2B, jadi tidak boleh diolah atik. Kemudian fungsi khususnya juga, ini juga fungsi dari lahan sawah yang biasa itu bisa ditanami berbagai macam tanaman, mungkin tanaman keras, tanaman perkebunan itu bisa. Tapi kalau lahan LP2B itu benar-benar untuk tanaman pangan, pangan pokok kita seperti beras, jagung. Kemudian untuk itu ibaratnya itu kalau lahan sawah biasa itu ibaratnya seperti uang tadi Mbak, uang kita kebutuhan sehari-hari. Jadi kita bisa mengambilnya tiap hari untuk belanja tiap hari. Tapi kalau LP2B itu ibarat tabungan tadi. Jadi kalau namanya tabungan kan nggak setiap hari diambil ya Mbak ya. Jadi ketika tertentu, ketika pada waktunya sudah dibutuhkan, nah itu bisa diambil. Nah, itu seperti lainnya LP2B itu juga seperti itu Mbak. Misalnya terpaksa sekali itu harus dialihfungsikan itu, tapi untuk kepentingan tertentu Mbak, misalnya kepentingan umum, misalnya untuk jalan tol kan itu nggak mungkin ya Mbak kita bikin jalan tolnya belok karena LP2B kan betul. Itu salah satu yang mungkin masih bisa dialihfungsikan itu seperti itu. Jadi untuk kepentingan yang apa ya Mbak ya, nasional, proyek nasional seperti tadi ya. Seperti kayak kemarin itu yang di daerah mana itu Mbak, Wadas itu yang bikin waduk kan, maksudnya sekarang mau bikin waduk, itu juga di desa Gebang, di wilayah Kecamatan Gebang kan itu ada sawah juga Mbak, sawah, tapi karena memang untuk kepentingan proyek nasional itu ya Mbak ya. Jadi waduk di Wadas itu kan sampai ke daerah Kecamatan Gebang itu ada sawah 5 hektar itu hilang Mbak. Jadi untuk keperluan pembuatan waduk yang skala nasional itu. Jadi sawah LP2B bisa beralih fungsi ketika ada kegiatan atau proyek nasional. Tapi kalau untuk proyek-proyek hiburan seperti tadi ya tetap saja nggak boleh gitu Mbak. Boleh tahu nggak sih Bu, prosedurnya gimana kalau mau punya lahan sawah ini untuk bisa masuk di LP2B? Mungkin ada prosedurnya gimana Bu? Syarat-syaratnya? Untuk tahunya atau gimana nih Mbak? Nah kalau untuk tahunya itu
bisa tanya ke penyuluhnya atau ke dinas pertanian, itu bisa Mbak. Jadi di dinas pertanian itu ada petanya Mbak. Jadi mana aja sih yang masuk LP2B atau mana sih lahan-lahan yang masih bisa dialihfungsikan. Nah, untuk itu biasanya kalau lahan LP2B itu warnanya di peta itu hijau Mbak. Jadi ada aplikasi itu bisa dibuka oleh umum Mbak, namanya Sitarjo Mbak. Jadi di situ bisa mengklik itu nama desanya, nama kecamatan, itu langsung bisa muncul petanya. Nanti itu ada warnanya, ada hijau, ada kuning, ada coklat. Nah itu kalau hijau itu sudah masuk LP2B, tidak boleh diotak-atik ya. Kalau masih warnanya ada yang kuning atau coklat itu masih bisa alih fungsi Mbak. Jadi masih misalnya di itu lahan sawah tapi kok warnanya sudah coklat. Nah itu sudah bisa, misalnya mau dibangun rumah boleh atau dibangun gitu, rumah boleh. Iya, tapi kalau hijau itu benar-benar ya itu benturannya sama aturan. Ya siap-siap aja. Ini beda lagi dengan sawah sengketa ini Mas. Ada nggak tandanya di situ? Sawah sengketa gambarnya apa ya Mbak ya? Hitam kali ya Mbak ya. Gelap mana ya? Apalagi sawah warisan. Wah ini apa itu warnanya ya? Iya. Baik, ini aja pemahaman juga nih tentang sawah yang dilindungi gitu ya oleh LP2B. Gimana juga Bu untuk LP2B ini bisa memberikan kepastian bagi petani dalam mengelola lahannya gitu Bu? Iya memang ya, kalau namanya LP2B kan kalau petani kan ya mungkin karena memang ini sawahku dewe, nah itu tak didol ya urusanku gitu. Sebenarnya kan sepertinya kayak gitu. Iya, tapi kan aturannya seperti itu. Maka nanti kalau kita biarkan mereka bisa menjual semaunya ya itu nanti lama-lama kan habis, pasti akan merembet-rembet. Yang itu boleh dijual, boleh dibangun rumah. Nah itu nanti pasti merembet Mbak. Jadi kalau itu LP2B itu membatasi, sangat membatasi. Jadi seperti petani pun juga mungkin kalau yang petani benar-benar petani kan dia pinginnya ya itu akan menanam padi terus sampai nanti diwariskan kepada anaknya ya tetap menjadi sawah. Jadi LP2B ini menjadi supaya lebih punya kepastian hukum ya Mbak ya. Jadi petani itu punya kekuatan hukum supaya tidak bisa dialihfungsikan. Oh ini lahan sawah saya tidak bisa dijual karena sudah masuk LP2B. Jadi kuat lah Mbak, petani itu punya kepastian hukum kan lebih kuat ya. Misalnya nanti ada developer ngiming-ngimingi tak beli ya buat ke rumah, beli toko, nggak bisa, ini udah masuk LP2B, nggak bisa diotak-atik. Nah itu kan seperti itu, jadi lebih kuat ya. Terus kayak petani kan juga lebih tenang ya Mbak, kalau lahannya itu sudah masuk LP2B berarti kan dia lebih tenang untuk bekerja, kemudian untuk berarti 5 tahun selamanya kan nggak boleh diganti lahan apa namanya di alih fungsi. Jadi dia lebih semangat, berarti besok masih bisa menanam, besok lagi bisa menanam. Coba kalau tidak ada LP2B, tahun depan mungkin dilewati tol atau gimana. Itu kan hilang sawah saya. Nah itu kalau ada seperti itu kan udah ada ayam gitu ya. Iya, tenang. Dan gitulah ayam pastinya gitu. Ada sebuah kebanggaan juga nih buat orang tua mempunyai sawah yang ada di naungan LP2B, karena kan insya Allah bisa diwariskan ke anak cucunya sawah, gitu kan. anak cucunya. Anak cucunya gitu. Aku untuk warisan ini gitu kan. Ada kebanggaan juga ya. Maksudnya tetap walaupun sekarang zaman semakin modern ya, tetap dong kalau kita masih ada lahan kayak gitu udah happy banget gitu. Bu Umul, dampak negatif jika lahan pertanian terus berkurang tanpa adanya LP2B gimana Bu? Ya dampak negatif yang pertama kan kita makannya nasi ya Mbak ya. Kita setiap hari. Nasi pokoknya itu ya. Bu Umul apa ini makannya? Sama kayaknya dari Sabang sampai Merauke kayak banyakan nasi. Sekarang kurang Papua aja sekarang juga udah banyak yang Mbak sudah ganti nasi kayaknya ke beras. Apalagi di daerah luar Jawa itu sekarang kan sudah ada perluasan tanam padi Mbak. Jadi di sana itu sudah dibuka lahan baru untuk benar-benar itu suatu proyek Kementerian Pertanian, jadi membuka lahan untuk perluasan tanam padi Mbak. Jadi mereka di luar Jawa itu sudah tidak jagung lagi atau sagu gitu kalau di sana. Jadi sekarang sudah dari Sabang sampai Merauke itu kan beras semua. Coba setiap hari kita makan sudah berapa ribuan kilo beras. Nah itu kalau misalnya ini LP2B ini tidak ada, nah itu seperti tadi sawahnya semakin hilang. Kita mau makan nasi, mau nanam di mana, apalagi nanti anak cucu kita mau makan nanti tidak ada, masa iya kita mau ganti makan pokok. Kayaknya apalagi kalau kita kan kalau belum makan nasi belum makan. Jadi itu kalau saya juga ya. Kalau Mas Adi berbeda soalnya.
kue gitu. Kayaknya sama. Masa iya mau diganti roti gandum kayaknya kurang nendang ya Mbak ya. Kalau saya memang jujur kalau udah maam ini tapi kok belum maam nasi ya. Kayaknya ya belum ya, dianggap belum makan ya, apalagi bubur ayam aja. Nanti ini juga. Iya, walaupun kadang makan nasi cuma berapa sendok gitu. Wah, ini udah makan gitu. Udah lega ya Mbak, kayaknya udah ayam gitu ya. Kita termasuk orang Jawa sekali. Iya. Sama ya. Asli. Jadi kalau pemikirannya seperti itu kan tentu saja ya beras tentu butuh terus ya Mbak ya. Jadi karena itu kalau nggak ada LP2B seperti ini ya bayangin aja kita nggak bisa makan nanti. Apalagi suatu negara itu kalau punya tentara banyak mungkin dianggapnya kuat, tapi kalau tentaranya nggak makan sama aja lemes, kan Mbak. Iya, jadi kalau menurut saya ketahanan suatu negara itu ya harus ya makan. Objek utama ya makan. Jadi begitu pentingnya LP2B ini ya Bu ya. Kalau misalnya tidak ada LP2B, apakah bisa berdampak pada harga mahalnya beras? Iya tentu ya Mbak ya, karena memang sawah kita kan menghasilkan beras ya. Coba kalau tidak ada LP2B semakin lama semakin habis. Nah jadi kalau lahan sawahnya semakin sedikit, tadi kan produksi berasnya kan juga sedikit ya Mbak ya. Bagaimana kalau hukum ekonomi, kalau produknya sedikit tentu harganya mahal. Nah kalau harganya mahal naik sedikit aja konsumen sudah pasti pada teriak ya Mbak ya. Harga beras kemarin juga sekilo berapa? Sekarang aja udah berapa kemarin? Masih bulan-bulan ini kemarin juga ada itu Mbak. Jadi beras itu harganya agak naik. Nah itu sudah menjadi polemik. Betul. Jadi kami lagi sekarang kalau misalnya tidak ada LP2B, sawah semakin habis ya lama-lama juga berasnya juga semakin habis. Tentu harganya juga semakin naik ya Mbak. Itu udah hukum ekonomi ya. Barangnya sedikit. Tentu saja harganya semakin naik lah. Kalau kita makanan pokok aja harganya mahal, terus gimana Mbak? Padahal itu pokok yang kita harus makan tiap hari. Betul. Masa harganya mahal? Mungkin kalau mungkin lauknya atau sayurnya itu mahal, mungkin jadi alternatif ya, kita masih tempe bisa atau apa boleh bisa lah. alternatif. Mungkin kalau nggak ada lauk pun, kalau misalnya mahal pakai nasi, pakai garam aja udah enak ya Mbak ya. Jadi pakai sambal sama tempe aja udah enak banget loh. Iya, jadi kalau namanya makanan pokok kalau mahal ya gimana ya Mbak ya. Ngomongin makanan terus ya. Makanan terus gara-gara ini. Tapi senang juga ya Bu Umul ya. Bu, boleh tahu nggak sih adakah tantangannya gitu loh, tantangan yang mungkin agak begitu ekstrim atau gimana untuk menerapkan yang namanya program dari LP2B ini di daerah-daerah, apalagi khususnya di sekitar Purworejo. Adakah Bu? Seperti tadi yang pertama itu ya developer Mbak. Gitu, ya. Itu jangankan di kota Mbak, di desa, di dekat desa saya gitu developer udah masuk Nah, Mbak. Desanya mana dulu nih kan kita tahu. Mana Bu itu? Itu desanya mana ya Mbak ya? Ada ya? Wilayah Kecamatan Bayan yang utara. Tapi ya untungnya sih Mbak, itu kalau Kecamatan Bayan Utara itu memang daerahnya kering Mbak. Daerah kering, dan itu warnanya kalau di peta itu agak kuning Mbak. Jadi bisa untuk lahan pertanian, alih fungsi juga bisa. Tapi kalau developer itu masuk memang Mbak, menggiurkan sekali. Gitu itu kalau masih jual, apalagi kalau petani kecil ya Mbak ya, kan petani kecil nggak punya duit, diiming-imingi ratusan juta, puluhan juta kan ya gimana ya Mbak ya, pasti ya mungkin ketika itu mendapatkan uang langsung banyak ya Mbak. Tapi kalau dipikir nanti aduh lah besok sawahnya mau gimana, nanamnya gimana. Nah itu salah satu tantangannya. Kemudian pengawasan itu juga karena memang lahan di Purworejo itu kan juga luas sekali ya Mbak ya, untuk pengawasan. Jadi dari kami dari dinas pun kadang kecolongan Mbak. Gitu. Ketika ternyata udah diuruk Mbak. Jadi ada kasus ternyata padahal itu lahan sawah, benar-benar sawah di pinggir jalan. Lah kok Mbak udah diuruk pakai itu. Udah diuruk terus dibuatkan itu pun namanya pondasi. Jadi kan kalau udah seperti itu urusannya itu panjang Mbak. Padahal itu sawah. Jadi kayak pengawasannya ya memang karena mungkin personel kurang, tapi dari Dinas Pertanian itu terus mendata. Jadi ada, kalau kita keliling itu ada lahan sawah yang ada pengeringan atau udah diuruk pakai tanah, kan itu berarti kan untuk persiapan untuk bangunan kali ya Mbak ya. Kalau namanya sawah udah diuruk itu kan berarti sudah berbau-bau menuju ke bangunan atau pertokoan. Nah itu salah satu
tugas kami juga dari Dinas Pertanian untuk mengedukasi kepada petani supaya tidak tapi ya tantangannya itu Mbak, iki sawah-sawahku dhewe, masa nggak boleh. Bu, gitu. Maaf Bu, saya potong Bu. Ini mamanya nih, sekarang ini kan generasi kita udah berbeda loh. Dari zaman dulu sama yang sekarang pasti berbeda. Karena di atas saya pun banyak yang lebih mendingan keluar kota mencari sesuatu daripada nggarap sawah dhewe. Nah, itu gimana tuh? Padahal ibaratnya seperti apa gitu dengan gerakan dari LP2B ini? Ya, salah satunya itu ya karena semakin sedikitnya Mbak tenaga muda sekarang. Kalau di sawah nggak ada anak-anak muda Mbak, ya, pasti semua mbak semua. Yaitu salah satunya, makanya salah satu tantangannya juga itu Mbak, karena lawang sawah udah nggak ada yang kerja di situ, cuma mbak-mbak. Besok kalau mbak-mbaknya udah meninggal, nggak ada generasi penerus, itu sawahnya juga nggak di itu. Kadang juga seperti itu kalau ada kalau ada sawah yang dianggurin juga seperti itu Mbak. Ibaratnya pangan jadi terancam. Iya, sama aja. Itu salah satu itu. Jadi memang sekarang itu kami dari Dinas Pertanian juga menghimbau untuk petani-petani nggak usah kerja di pabrik lah, kerja di sawah lah. Itu juga itu petani milenial kita juga mendata itu Mbak. Jadi jangan jenis mengedukasi lah supaya nggak usah kerja jauh-jauh, nggak usah keluar kota. Ini diwariskan dari orang tua, dikelola dengan baik. Kalau misalnya dikelola dengan baik kan hasilnya juga mumpuni untuk kesejahteraan juga meningkat begitu Mbak. Yang dilakuin sama Dinas Pertanian gimana Bu untuk mengedukasi mungkin sama yang muda-muda kayak gini? Yaitu ketika kita misalnya penyuluhan, kita mengedukasi supaya sekarang juga sudah banyak bermunculan Mbak petani-petani milenial, walaupun tidak di sawah juga, tapi kalau petani milenial itu memang kecenderungannya lebih suka yang bersih-bersih sih Mbak. Kalau yang di sawah itu juga kurang suka, jadi mereka lebih ke horti Mbak. Kalau horti itu kan nggak ke sawah lah, maksudnya untuk agak kesulitan juga kami ketika mengedukasi itu, karena memang mereka juga mindsetnya masih ya itu Mbak, Gen Z itu. Jadi dia nggak suka yang kotor-kotor, jadi mereka sukanya yang kerjanya bersih. Jadi walaupun dia di pertanian tapi sukanya ya itu Mbak, cuma di horti, mungkin di perkebunan yang tidak berbau-bau lumpur. Nah itu seperti itu. Jadi ya sedikit demi sedikit ini sudah bermunculan banyak petani milenial. Padahal bermain-main lumpur itu juga kadang asik loh, seru loh ya. Karena kalau kita nggak berpikir panjang ya dari situ loh kita bisa makan, bisa hidup, berproses gitu ya Bu ya. Obrolannya kita kayak semakin lama makin seru, tapi kok waktunya tuh ya. Mungkin sebelum saya tutup ini Bu, ada sesuatu yang belum sempat tersampaikan sama Ibu Umul, monggo sekaligus nanti bisa closing statement. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Memang ya kalau kita berbicara tentang Indonesia sebagai agraris, jadi kita adalah makanan pokok kita adalah beras, yang tentu saja sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Kita belum makan nasi kalau belum makan nasi. Nah, kalau semakin lama kan penduduk kita kan semakin bertambah banyak, lahan kita semakin sedikit. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak melindungi lahan sawah kita dengan LP2B, maka lahan sawah kita tentu saja semakin lama akan semakin habis. Oleh karena itu malah kita berpikir untuk anak cucu kita wariskan. Makanya kalau sawah itu yang sudah masuk LP2B atau lahan pangan pertanian berkelanjutan, ya mari kita jaga, jangan sampai kita tergiur oleh iming-iming untuk pembangunan perumahan atau yang lainnya. Tapi kita harus menjaga benar-benar sawah kita supaya ketahanan pangan kita juga tetap terjaga. Karena kalau kita tidak makan, tentu saja ketahanan pangan suatu negara juga tidak terkondisikan ya. Jadi oleh karena itu monggo pada petani yang mungkin kalau tidak terpaksa sekali itu kita jaga lahan sawah kita tetap untuk menanam padi gitu Mbak. Baik, terima kasih Bu Umul yang sudah memberikan edukasi pastinya pada kita buat pendengar Irama FM juga yang bergabung, dan juga nanti akan disiarkan lewat YouTube-nya Irama FM Purworejo tentang kenapa tuh sawah harus dilindungi, kenapa juga harus dengan LP2B, karena pada intinya untuk mempertahankan produksi pangan beras dan mendukung kesejahteraan petani serta lingkungan pasti iya, gitu. Betul. Ini kan juga bakalan muncul petani-petani milenial. Iya. Lanjutkan sekarang ini ya. Terima kasih buat Ibu Umul yang sudah hadir juga untuk memberikan edukasi yang hebat pastinya.
siang ini. Besok berarti hari Rabu ada tema-tema yang tema lain. Tema yang lain, iya. Ibu Umu lagi atau mungkin ada yang lain? Ada yang lain. Nanti tidak bosan Mbak Wifi. Oh enggak, enggak akan bosan ya. Oke, karena kita juga akan mendapatkan informasi yang asik, yang pastinya bisa menambah kita semakin lebih pintar lagi. Iya. Terima kasih buat Ibu. Iya, sama-sama Mbak. Sehat-sehat terus pastinya ya. Baik, pendengar, baru saja sudah Irama Live Talk bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo bersama Ibu Umul Kasunah SPMAP. Besok bisa disambung lagi tentunya setiap hari Rabu dari jam 9:30 sampai setengah 11 ya, sampai jam 11 di Rama FM Purworejo. Dan saatnya saya pamit, nanti jam 11 bisa mendengarkan Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih.